Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilian Hudodo, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesionalisasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Nofrianti Jafri, SPDI, MPDI. Berikut penjelasan videonya. Poin pertama, saya akan menjelaskan karakteristik tugas jabatan administrasi. Kepala sekolah sebagai administrator yang sejatinya adalah guru terkualifikasi yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah, berperan sebagai pengatur penata laksanaan sistem administrasi pada bidang-bidang kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, personil, keuangan, tata usaha, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat, dengan berorientasi pada program kegiatan mengelola administrasi KGBM dan BK, mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi keuangan, dan mengelola administrasi sarana dan prasarana, dan mengelola administrasi komite sekolah. Berikut tugas-tugas yang harus dilakukan kepala sekolah. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah diantaranya adalah menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, kepala sekolah bertugas menyusun struktur organisasi sekolah. Organisasi memainkan peranan penting dalam fungsi administrasi karena merupakan tempat penata laksanaan semua kegiatan administrasi. Selain itu, dilihat dari fungsi organisasi juga menetapkan dan menyusun hubungan kerja seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugasnya masing-masing. Penyusunan organisasi merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai koordinator dalam organisasi sekolah. Pengorganisasian sekolah ini merupakan wewenang dari kepala sekolah. Dalam melakukan pengorganisasian ini sebaliknya juga kepala sekolah kerjasama dengan berbagai bagian dalam organisasi agar pengorganisasian yang dilakukan dapat menyelesaikan semua hambatan dan halangan yang ada. Yang kedua, kepala sekolah mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah. Berbagai tugas yang berkenaan dengan kepegawaian sepenuhnya merupakan wewenang kepala sekolah. Dia memiliki wewenang untuk mengangkat pegawai, mempromosikannya, menempatkannya, atau menerima pegawai baru. Pengelolaan kepegawaian ini akan berjalan dengan baik bila kepala sekolah memperhatikan kesinambungan antar pemberian tugas dan dengan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya. Poin kedua, saya akan menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan jabatan administrator pendidikan. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan serangkaian karakteristik yang dinamis dan terorganisasi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang secara unik mempengaruhi kognisi, motivasi, tingkah laku kepemimpinan orang tersebut. Yang kedua, kompetensi profesional. Kepala sekolah yang profesional memiliki dan menguasai tentang seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. Nah, pekerjaan sebagai kepala sekolah merupakan pekerjaan profesional sehingga tepat untuk dikatakan sebagai suatu profesi, pengembangan kemampuan dan meningkatkan kompetensi merupakan hal yang penting yang dapat memberi kontribusi signifikan sebagai peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, gaya kerja. Seorang kepala sekolah perlu memiliki sifat dan kemampuan memimpin, baik di kalangan guru atau pegawai non-guru maupun di lingkungan siswa. Di samping itu, kepala sekolah juga harus mampu mempersatukan buah pikiran dan pendapat untuk diwujudkan menjadi satu kesatuan gerak yang terarah pada pencapaian tujuan di lingkungan personel sekolah, serta mampu menggerakkan dan memotivasi personel dan kelompok agar bersedia melakukan tugas-tugas sebagai beban sekolah. Yang keempat, tanggung jawab. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja, akan tetapi segala kegiatan keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Hubungan masyarakat dan sekitarnya merupakan tanggung jawabnya pula. Inisiatif dan kreatif yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Namun demikian, dalam usaha memajukan sekolah dan menanggulangi kesulitan yang dialami sekolah, baik yang berupa atau bersifat material seperti perbaikan gedung, penambahan ruangan, penambahan perlengkapan dan sebagainya, maupun yang bersangkutan dengan pendidikan peserta didik. Kepala sekolah tidak dapat bekerja sendiri. Kepala sekolah harus bekerja sama dengan para guru yang dipimpinnya, dengan orang tua murid atau BP3 serta pihak pemerintah setempat. Baiklah, itu sekedar video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.